Hari ini Kayla mager. Waktu terbangun pagi tadi sudah mencium bau harum nasi goreng yang disiapkan mama. Jadi langsung maunya makan dan damailah sepanjang hari. Karena ini hari libur pertama. Itulah bahagia sejati. Loh, apa ini yang dinamakan damai? Anak-anak, dunia menawarkan kebahagiaan dan damai di luar konsep Alkitab. Karena damai Yesus sifatnya aktif. Oh, jadi beda ya, Ma? Ya, karena dalam damainya manusia berpartisipasi dalam kuasa Allah. Mari kita perhatikan bagaimana Yesus tidak bersandar pada diri sendiri. Apa sih resep agar tidak tergoncang iman kita? Bersama kita dengarkan hamba Tuhan menguraikan bagaimana anak Tuhan tidak putus asa di tengah penderitaan. Selamat pagi semuanya anak-anak, apa kabarnya kalian? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya, dan rindu untuk terus belajar firman Tuhan. Nah, hari ini adalah renungan kita bertema domba yang tercerai-berai ya. Diambil dari Matius 26 ayat 30 sampai 35. Mari kita sebelumnya bersatu dalam doa. Sekali lagi biarlah ya Allah, kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk memahami firman-Mu dan mengalami pertumbuhan hari demi hari. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalian pernahkah pergi bermain di satu taman? Pasti pernah ya. Taman itu adalah tempat untuk anak-anak bermain. Karena di sana banyak pohon dan ada tentunya mainan-mainan. Indah bukan? Tetapi pada masa Tuhan Yesus, anak-anakku, taman itu menjadi tempat yang menyeramkan. Tempat yang gelap ya. Apalagi kalau kita datang pada malam hari. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus juga datang ke taman, tapi bukan untuk bermain-main. Tuhan Yesus ke taman itu pada waktu malam hari, dia sedang dalam keadaan pergumulan. Oleh karena dia harus berpisah dengan murid-muridnya, dan dia harus ditangkap di taman pada waktu itu. Yesus membawa murid-murid ke taman untuk berdoa. Taman apa ya? Tempat Yesus membawa murid-muridnya, kalian tahukah? Ya, Taman Getsemani. Nah, anak-anakku, sebelum tiba di taman itu, sebelum mereka berangkat, sebelumnya Petrus sudah bicara kepada Tuhan Yesus bahwa biarpun mereka semua terguncang imannya, karena Engkau Tuhan, aku sekali-kali tidak akan terguncang imanku. Lalu Yesus bilang sama Petrus, Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus menjawab lagi kepada Yesus, Tuhan, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Engkau, aku tak akan menyangkal Engkau. Wow, itu ungkapan hati Petrus atau hanya perasaan emosi saja anak-anak? Petrus seolah-olah mau menunjukkan satu sikap yang heroik, bukan ya? Petrus ingin menunjukkan kepada teman-temannya, murid-murid yang lain, bahwa dia itu pemimpin mereka dan dia siap membela Tuhan Yesus. Wow, luar biasa bukan tanggung jawab dari Petrus? Tetapi ternyata pada waktu mereka ke taman itu, tidak lama seperti ucapan Petrus itu kepada
Tuhan Yesus. Yesus berkata, tunggulah di sini. Sementara aku akan berdoa. Yesus meminta murid-muridnya untuk menunggunya saat Yesus berdoa. Namun apa yang terjadi, anak-anakku? Petrus dan dua temannya yang lain yang diajak Tuhan Yesus ke tempat yang lebih sepi, rupanya tidak tahan menghadapi kantuk. Mereka ngantuk. Dan akhirnya mereka tertidur. Mereka tidur pula sampai Tuhan Yesus datang lagi. Lalu Tuhan Yesus membangunkan mereka dan mengatakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga walau hanya sebentar? Dan Yesus pergi lagi untuk berdoa. Lalu mereka juga nggak tahan. Mereka ngantuk. Mereka tertidur. Dan sekali lagi pada waktu Yesus datang, membangunkan mereka. Dan itu terjadi selama 3 kali. Anak-anak, murid-murid tidak tahan menghadapi ngantuk. Rupanya kedagingan mereka lebih kuat daripada keinginan roh. Ternyata mengikut Yesus itu tidak mudah ya. Petrus mengatakan, aku mau mati bagimu. Tetapi jangankan mati. Diminta menunggu berdoa saja, Petrus sudah tidak tahan. Nah, anak-anakku, siapa di antara kita yang mungkin ingin bertumbuh, memiliki satu semangat ingin mencintai Tuhan dan belajar Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari. Tetapi ternyata pada waktu kita sedang berdoa atau mendengarkan firman Tuhan, kita terganggu emosinya, ya kan? Pikiran kita bercabang untuk main ke rumah kawan atau main games dan aktivitas yang lain. Pada waktu kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita ngantuk, kita tertidur, kita tidak tahan karena rohani kita belum menyadari pentingnya firman Tuhan. Nah, anak-anakku, apa yang terjadi setelah itu? Pada waktu mereka sudah selesai berdoa Yesus selama 3 kali itu, datanglah tentara Romawi, datang hendak menangkap Yesus. Dan murid-muridnya ada di sana. Dan Simon Petrus, murid Tuhan Yesus itu mau bermaksud membela Yesus dengan mengambil pedang dan memotong telinga salah satu serdadu yang datang pada waktu itu. Anak-anakku, perbuatan Petrus baik. Tetapi bukan itu yang Tuhan Yesus mau. Yesus menginginkan supaya rencana Tuhan terjadi, dirinya ditangkap, dan dia tetap penuh kasih. Dan dia mengembalikan kuping telinga yang putus itu ke tempatnya semula, di tempat telinga serdadu itu. Inilah ajaran Tuhan Yesus. Jadi mengikut Yesus, kita harus mengikuti rencana Allah, rencana Yesus, bukan rencana kita. Kiranya kalian selalu mengikuti rencana Allah dan kehendak Allah di dalam hidup kalian. Mari kita bersatu dalam doa. Sekali lagi Tuhan, biarlah kiranya rencanamu dan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk mampu bertumbuh Tuhan, waktu membaca Alkitab, berdoa, kami dijauhkan dari sifat kedagingan yang buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami diberikan gairah, keinginan untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dunia menawarkan kebahagiaan tanpa pengorbanan, maunya secara pasif mendapat kesenangan. Ini sangat berbeda dari Yesus yang secara aktif menyerahkan diri untuk menjalankan kehendak Bapa. Kok Kayla jadi takut karena Petrus yang sangat dekat dengan Yesus bisa menyangkali gurunya, apalagi Kayla yang tidak terlalu rajin bersaat teduh
Mari sahabat BDKA, kita saling mendoakan dan bertekun, juga bersandar pada janji Tuhan yang besok sampai pada Matius 26 ayat 57 sampai 60. Sampai jumpa.